Terima kasih. Oke, kita akan sharing hari ini tentang judulnya Perjamuan Kudus. Minggu lalu kita sudah membahas tentang pembaptisan ya. Jadi pembaptisan dan perjamuan kudus ini sebenarnya adalah pekerjaan Alfa dan Omega Yesus Kristus. Yesus mulai bekerja, pelayanan umumnya dimulai dengan pembaptisan Yohanes di Sungai Yordan yang sudah kita sharing arti pembaptisan itu apa, dan minggu ini kita akan sharing tentang pekerjaan Omega Yesus. Pekerjaan sebelum Yesus menyelesaikan semua pekerjaan untuk dikorbankan bagi manusia di salib. Eh, ini adalah kegiatan dalam keadaan quote unquote normal Yesus Kristus sebelum masuk ke dalam penderitaan yang akhirnya adalah perjamuan kudus. Jadi perjamuan kudus ini sangat-sangat penting buat kita untuk mengerti. Nah, kita lihat apa yang ditulis di 1 Korintus 11 23 sampai 26 tentang perjamuan kudus ini. Tolong dibaca, yuk. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Jadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Oke. Jadi dari 23 sampai 26 itu apa yang Yesus Kristus dilakukan pada saat perjamuan terakhir itu diceritakan kembali oleh Rasul Paulus ya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulan dari Paulus menceritakan kembali tentang roti dan anggur di perjamuan terakhir ini adalah 26. Jadi fokus kita poinnya ada di 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Ini poinnya ada di sini. Nah, ini yang akan kita bahas, dan ujung-ujungnya apa maksud dari kesimpulan yang Rasul Paulus eh, katakan di dalam ayat yang 26 ini. Perjamuan kudus dilakukan pada saat Paskah. Apa yang dilakukan pada Paskah pertama? Seperti juga pembaptisan kemarin, kita lihat originalnya apa, ya. Pembaptisan kita lihat original di Sungai Yordan. Kalau perjamuan kudus itu Paskah pertama itu adalah pada saat keluaran kan, Exodus, sebelum Exodus, di hari terakhir sebelum mereka Exodus itu di Tula ke-10 mereka makan perjamuan Paskah di rumah masing-masing. Nah, apa yang dilakukan di situ? Coba kita baca agak panjang. Keluaran 12 5 sampai 9. Keluaran 12:5-9. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah ia diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga, dan yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Ya. Terus ke 13-nya. Ayat 13, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu, apabila aku menghukum tanah Mesir.
Ya, jadi kalau kesimpulannya apa yang dilakukan, apa ritual yang dilakukan pada saat mereka mau makan domba Paskah, apa yang ritual yang dilakukan ini kurang lebih ada poin-poin ini, yaitu ambil anak domba jantan, tidak bercela, berumur 1 tahun, dikurung, darah dibubuhkan di pintu, daging harus dibakar, dan kalau kita baca lagi harus dimakan dengan roti tidak beragi dan sayur pahit sebenarnya, ya, sayur roti tidak beragi dan sayur pahit. Nah, kita lihat poin-poin ini seperti kita kemarin juga bahas di pembaptisan air itu apa satu persatu kita mau lihat ini menggambarkan apa sebenarnya perjamuan kudus ini. Ya, pertama domba jantan ini siapa yang sebenarnya yang apa yang dimaksudkan ini domba jantan? Kita tahu ya udah sering kita udah bahas di khotbah pendeta di hari Minggu, hari Rabu juga terutama pada saat hari perayaan Paskah bahwa Yesus adalah anak domba Paskah itu ya. Jadi perayaan ritual di dalam gereja itu pada saat perjanjian lama sebenarnya berbicara tentang Yesus Kristus. Bagaimana penebusan yang Tuhan lakukan di Mesir dengan darah anak domba itu ujung-ujungnya berbicara tentang Yesus. Ya, kita lihat 1 Korintus 5 ayat 7. 1 Korintus 5 ayat 7, buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Ya, ini karena kita udah di perjanjian baru, kita bisa mencocokkan ya antara apa yang mereka lakukan dengan kenyataannya, rencana Tuhan dulu melalui ritual itu, kenyataannya seperti apa terjadi pada saat kedatangan Yesus. Nah, anak domba yang diambil itu harus tidak bercela. Tidak bercela artinya dia tidak sakit, tidak cacat, itu dilihat dari luar ya di luar oh ada kudis nggak. Ada anggota tubuhnya yang kepanjangan nggak normal gitu. Nah yang sempurna yang dari kelihatan dari luar sempurna itu adalah tidak bercela. Ini membuktikan apa bahwa Yesus Kristus itu tidak berbuat dosa ya anak domba Allah yang dikirim ke dunia pun tidak ada celanya tidak ada dosanya. Ibrani 4 ayat 15. Ibrani 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ya, dia tidak berbuat dosa artinya domba itu tidak bercela. Nah, di sini harus diambil yang berumur 1 tahun. Kita tahu kalau umur binatang seperti domba, umur 1 tahun itu adalah umur dewasa muda. Dia sudah dewasa tapi masih muda. Ya, itu juga kita bisa melihat bahwa pada saat Yesus Kristus mulai bekerja untuk melakukan kehendak Allah, dia juga berusia di dewasa muda, sesuai dengan hukum Taurat, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ya, kita bisa melihat Bilangan 4 ayat 23, apa standar Tuhan dewasa muda itu. Bilangan 4 ayat 23, catatlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, yakni setiap orang yang wajib bertugas, supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Nah, ini berbicara tentang orang-orang Lewi. Tapi kalau tentara-tentara rakyat biasa yang menjadi tentara itu umurnya 20, tapi untuk melayani Tuhan, melayani segala pekerjaan Tuhan di dalam kemah sucinya, berarti ini tugas orang-orang Lewi, itu mereka harus berumur 30 sampai 50 tahun. Maka Yesus pun bekerja seperti yang ada di dalam hukum Taurat. Yesus taat kepada hukum Taurat. Lukas 3:23. Lukas 3:23, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun, dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Ya kan? Jelas sekali Yesus bekerja kira-kira 30 tahun. Berarti dia itu sudah layak. Nggak ada orang bisa bilang, oh dia terlalu muda atau terlalu tua. Misalnya udah di atas 50 baru kerja. Ya berarti dia tidak bekerja sesuai dengan hukum Taurat. Makanya Yesus Kristus mulai bekerja di pelayanan umumnya di umur 30 ini bukan kebetulan. Memang Yesus datang dengan taat kepada hukum Taurat. Itu yang penting ya kita lihat.
Nah, dikurung. Kenapa? Kenapa domba itu harus dikurung? Kalau domba itu misalnya dari luar kelihatannya tidak bercela, tapi di dalamnya kan nggak bisa kelihatan. Bagaimana tahu bahwa isi perutnya, organnya berfungsi dengan baik, tidak sakit? Ya dia dikurung. Dikurung itu tidak dikasih makan, tidak dikasih minum gitu. Jadi kalau dia sehat, dalam beberapa hari itu dikurung dia tidak akan mati. Tapi kalau dia ada sakitnya, ada penyakit di dalam dia, pada saat dikurung dia akan kelihatan lemah dan mati. Nah, domba seperti itu tidak bisa dipakai untuk korban anak domba Paskah. Jadi Tuhan yang datang, anak Allah yang datang, anak manusia yang datang itu pun harus benar-benar bukan di luar aja kelihatan saleh, oh punya firman apa, tapi benar-benar dibuktikan bahwa dia tidak ada sakitnya, dia tidak ada dosanya. Dengan cara apa? Yesus Kristus dikurung di dalam kubur. Ya, dia dikurung di dalam kubur. Alkitab menyaksikan apa? Coba kita baca dulu. Kisah 10:40. Kisah 10 ayat 40, Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri. Ya, terus kita balik lagi, dia benar-benar dibangkitkan kan. Nah, kenapa dia dibangkitkan sebenarnya udah dijawab di apa dijelaskan di 2:24. Kisah 2 ayat 24, tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Iya, tidak mungkin dia berada di dalam kuasa maut karena apa? Karena Yesus tidak ada dosa. Karena dosa maut. Kalau tidak ada dosa maka tidak ada maut. Yesus dikubur, bangkit itu adalah melambangkan bahwa menyimpulkan bahwa dia dikubur dia tidak mati. Domba yang dikurung tidak mati. Yesus dikubur 3 hari lagi dia bangkit. Berarti dia tidak mati. Memang dia tidak ada dosa, makanya kuasa maut, kuasa kubur tidak berlaku untuk Yesus Kristus. Nah, berikutnya kita lihat. Setelah apa domba itu dipotong, darahnya harus dibubuhkan di pintu. Nah, sekarang buat kita darah yang dibubuhkan di atas di pintu itu buat apa? Tujuannya apa? Kita lihat. Darah Kristus itu harus dibubuhkan di hati kita. Hati kita adalah pintu buat kita. Karena segala sesuatu yang baik atau yang jelek keluar dan masuk itu adalah melalui hati. Matius 5:18-19. Matius 5:18-19, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ya, semua itu kalau kita bilang pintu kita yang secara rohania itu apa? Hati kita. Karena yang baik, yang jahat itu keluar dari hati kita pintu. Makanya hati kita harus dibubuhi oleh darah Kristus. Darah anak domba. Darah Kristus buat kita ini hari ini apa? Itu adalah firman. Ya, firman Allah yang sebenarnya. Firman yang murni. Jika firman murni itu ada di hati kita, maka malaikat maut bisa masuk gak? Malaikat maut tidak bisa masuk. Makanya kalau ada darah Kristus di hati kita, ada firman Kristus di hati kita, kita tidak akan mati. Ya, walaupun kita misalnya kita belum hidup di akhir zaman kedatangan Tuhan. Kita akan tidur, kemudian pada saat kedatangan Tuhan kembali kita akan bangun. Ya, Pendeta Abraham Pak mengajarkan kepada kita bahwa orang kudus itu tidak mati, tapi tidur. Nah, bahasa Inggris juga bukan bukan death kan, tapi rest in peace. Kita orang Kristen bilang rest in peace, dia beristirahat dalam damai. Jadi nanti dia akan bangun lagi. Nah, darah inilah yang menyimpulkan bahwa kalau ada darah, malaikat maut tidak masuk. Kalau malaikat maut tidak masuk, kita bisa hidup yang kekal. Kalau hari ini kita memperoleh berkat untuk hidup sampai akhir zaman, maka maut tidak akan masuk ke dalam kita jika ada darah Kristus di dalam hati kita. Ada firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan di dalam hati kita, maka kita akan terlepas dari kuasa maut itu. Nah, daging itu harus dibakar katanya, dibakar dengan api. Artinya apa?
firman itu harus diuji, ya. Daging ini kan juga firman, ya. Kita tahu daging juga, darah juga firman, simbol firman. Jadi firman itu harus diuji. Api itu untuk menguji. 1 Korintus 3:13. 1 Korintus 3:13, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ya, kita juga tahu kan api itu kan simbol juga Roh Kudus, ya. Pada saat Roh Kudus turun di Pentakosta seperti lidah api. Terus ada semak-semak yang terbakar di Gunung Allah di Sinai pada saat Musa menggembalakan domba, itu juga hadirat Tuhan disimbolkan dengan api, Roh Kudus disimbolkan dengan api. Makanya dari sini apa? Segala firman yang kita makan itu harus diuji bahwa firman itu benar. Nah, pada saat kita makan pun nanti kita juga akan diuji juga apakah kita sudah makan firman yang benar atau tidak. Kalau kita makan firman yang benar dan kita diuji bahwa memang kita sesuai dengan firman, itulah kehendak Tuhan. Kita harus makan, makanya kita harus makan yang dibakar dengan api, bukan yang direbus. Ya, jelas dikatakan seperti itu. Jadi pertama firmannya akan diuji, ya firman yang kita makan itu kita harus uji dulu, benar gak ini, murni nggak dari Tuhan, kebenaran firman yang murni, ataukah firman itu adalah pikiran manusia yang kita makan. Nah, setelah kita menerima firman itu pun nanti kita akan diuji, kita hidup sesuai dengan firman itu enggak. Api itu bercerita, apa maksudnya daging yang dibakar itu bercerita tentang itu. Ya, harus dimakan dengan roti tidak beragi dan sayur pahit. Ya, sayur pahitnya tidak saya tulis di sini, tapi itu kalau kita baca ayatnya menjadi satu. Nah, makan roti tidak beragi, ragi itu apa? Ragi itu adalah ajaran filsafat manusia, Matius 16:12. Matius 16:12, ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Ya, jadi kita harus makan roti tidak beragi. Roti juga balik lagi bersimbol apa? Firman lagi. Tubuh Yesus adalah roti yang turun dari surga, kan. Nah, roti ini adalah apa? Harus tidak beragi, tidak ada campuran pikiran manusia di dalam situ. Kita harus makan firman yang murni dan sayur pahit. Sayur pahit itu artinya apa? Pada saat kita menjalankan kehendak Tuhan itu susah, tapi kita harus makan itu. Jadi melakukan kehendak Tuhan itu bukan sesuatu yang nyaman buat kita. Tapi kan makan sayur kan sehat. Ya, kalau kita nggak makan sayur, nggak ada fiber, nggak ada serat kan. Ya, kita pencernakannya susah, susah pup. Kan buat kita nggak sehat gitu. Sayur pahit ini adalah sehat. Makanya pada saat kita makan firman yang murni, itu sama dengan juga kita makan sayur pahit. Nggak gampang, susah, rasanya kurang begitu enak, tapi itulah yang sehat. Nah, inilah semua bercerita tentang apa? Kehendak Tuhan yang Tuhan inginkan orang Israel berjaga-jaga mengerti sampai kedatangan Yesus Kristus. Ya, berjaga-jaga sampai kedatangan Yesus Kristus. Itulah pasca pertama di Keluaran adalah apa? Proyeksinya berfokus kepada Yesus Kristus dengan apa? Kalau di perjanjian lama itu mereka harus memiliki hukum Taurat di dalam hatinya, ya. Mereka harus memiliki hukum Taurat di hatinya, makan firman yang murni dan juga menjalankan segala kehendak Tuhan walaupun susah, walaupun tidak enak, tapi harus dijalankan sampai kedatangan Mesias yang dijanjikan. Itu tujuan makan perjamuan Paskah pertama di perjanjian lama. Nah, kita lihat apa hubungan dengan perjamuan kudus yang kita lakukan sekarang. Apa hubungan Yesus dengan perjamuan kudus yang diberikan kepada kita hari ini. Perjamuan kudus yang kita lihat atau kita lakukan saat ini tidak ada domba Paskah lagi, tapi
roti dan anggur. Nah, roti itu simbol apa? Roti itu adalah simbol tubuh Kristus dan anggur itu adalah simbol darah Kristus. Makanya pada saat Yesus memecah-mecahkan roti, inilah tubuhku. Dan pada saat Yesus memberikan cawan kepada mereka, inilah darahku katanya. Nah, tubuh dan darah ini simbol apa lagi? Tubuh itu adalah simbol kemanusiaan Kristus. Tubuhnya, kemanusiaannya. Di dalam tubuh, yang membuat tubuh ini hidup adalah darah. Ya, kalau nggak ada darah, manusia mati. Darah ini apa? Itu adalah keilahian Yesus Kristus. Jadi, makan roti dan anggur adalah untuk menerima Yesus secara manusia dan secara Allah. Kita lihat Yohanes 1:1 dan 1:14 menjelaskan tentang Yesus Kristus itu apa? Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14. 14, ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, firman itu adalah Allah. Firman yang menjadi manusia itu adalah Yesus, ya. Berarti Yesus memiliki dua identitas. Sebagai manusia yang bisa kita pegang, kita hanya ngobrol, kita lihat, dan di dalamnya sebenarnya dia adalah Allah. Nah, kita lihat. Firman itu adalah Allah, adalah Yesus. Jadi Yesus bukan 50% manusia, 50% Allah, setengah dewa. Tapi dia benar-benar 100% manusia dan 100% Allah. Kemanusiaannya adalah normal 100%. Dia harus makan, dia harus istirahat, dicubit sakit, ya. Dan keilahiannya juga 100%. Dia adalah Allah secara utuh. Kolose 2 ayat 9. Kolose 2 ayat 9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Iya, secara jasmania, berarti dia manusia ya, secara jasmania seperti kita. Kepenuhan kealahan, berarti dia penuh. Dia bukan setengah dewa, setengah manusia. Tapi dia benar-benar adalah manusia dan dia benar-benar adalah Allah. Apa tujuan perjamuan kudus yang tadi kita sudah baca di Korintus 1 Korintus 11 ayat 26. Poin yang pertama ada 2 poin kan. Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang kembali. Baca lagi sekali lagi, Rio, supaya Oke, 1 1 Korintus 11 Korintus 2. 11 ayat 26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ya, jadi memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. 2 poin ini kita mau bahas. Memberitakan kematian Tuhan. Apa yang harus kita beritakan tentang kematian Tuhan? Ya, artinya kita harus bertanya, mengapa dia mati? Alasan dia mati itu apa? Ya, kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Pertama, untuk mengampuni dosa kita. Efesus 1 ayat 7. Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ya, untuk pengampunan dosa kan. Juga Ibrani 9:22. Ibrani 9 ayat 22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya, untuk mengampuni dosa kita mau nggak mau memang dia harus menumpahkan darahnya di atas kayu salib. Itu dua hal ini semua gereja mengkhotbahkan dan juga memberitakan tentang hal ini. Tapi ada satu sisi lain. Hal ini yang hampir tidak pernah dikhotbahkan atau diberitakan di gereja, yaitu apa? Kenapa dia mati? Karena orang tidak percaya. 1 Korintus 2 ayat 8. 1 Korintus 2 ayat 8,
Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Ya, dia disalibkan, jangan kita hanya fokus karena dia mengampuni dosa, karena tanpa penumpahan darah dosa nggak bisa diampuni, maka dia datang untuk mengampuni dosa. Benar, itu sangat benar. Tapi di sisi lain, dia disalibkan karena kita tidak percaya. Kalau kita percaya, Tuhan tidak perlu disalibkan karena Tuhan Maha Kuasa. Karena kita tidak percaya, makanya apa yang sudah dituliskan di dalam hukum Taurat, dia sendiri harus menggenapkan untuk kita belajar, untuk kita lihat. Itulah luar biasanya Tuhan kita. Dia konsisten demi keselamatan kita semua. Ketidakpercayaan seperti apa? Ya kan kita harus belajar kalau kita bekerja ada masalah kan kita harus why ya. Ini why kedua. Ketidakpercayaan seperti apa? Kalau kita lihat Lukas 22 ayat 25, mulai situ baca terus sampai saya bilang stop. Ayat 25 atau 15, Om? 22 ayat 15, baca terus sampai saya bilang Oke, stop. oke. Lukas 22 ayat 15. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu. Bentar ya. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Oke, oke. Jadi kita lihat, kalau kita baca terus inilah perjamuan terakhir, ya, perjamuan terakhir. Nah, Yesus bilang dia sangat rindu mau makan Paskah bersama dengan mereka sebelum dia menderita. Berarti kan Yesus tahu sebentar lagi dia akan disalib nih. Dia sangat rindu mau mereka makan Paskah dengan memberikan roti dan anggur. Berarti dia ingin sebenarnya melakukan ini untuk mereka sebelum dia pergi. Ya, kita lihat. Yesus ingin murid-murid dan buat kita hari ini makan roti dan anggur dalam satu kesatuan. Aku rindu katanya makan Paskah bersama kalian. Setelah itu dia kasih mereka roti dan anggur. Nah, ini paket ya. Roti dan anggur ini paket. Nah, kenapa Yesus melakukan hal ini? Kenapa perjamuan kudus menjadi roti dan anggur, darah, daging dan darah? Dia mau, kita udah tahu kemanusiaannya dan kerohaniannya. Tapi kenapa dia rindu? Karena mereka belum bisa. Kenyataannya seperti apa? Para rasul hanya makan roti aja. Artinya apa? Para rasul hanya bisa menerima kedagingan Yesus saja, kemanusiaan Yesus saja. Mereka menerima Yesus bukan melihat Yesus sebagai Allah, tapi sebagai Mesias seperti para nabi atau seperti Daud yang dikirim Tuhan untuk membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Kalau Yesus yang datang membebaskan, ini kan keturunan Daud, berarti kan menjadi raja juga. Kalau Yesus membebaskan mereka dari jajahan Roma, kalau Yesus nanti naik tata menjadi raja, minimum kan mereka jadi menteri atau orang yang jadi pembantu terdekat raja. Itu yang mereka pikirkan. Mereka hanya bisa menerima tubuh Kristus. Mereka tidak melihat keilahian Yesus sampai Pentakosta Roh Kudus turun baru mereka benar-benar sadar. Makanya Yesus ngomong apa mereka nggak tahu, mereka mau balik lagi ke nelayan. Ya padahal Yesus bilang tunggu di Yerusalem mau terima Roh Kudus gitu. Tapi udah mau pergi aja gitu. Ya kita lihat mereka tidak percaya sebelum mereka terima Roh Kudus di hari Pentakosta. Jadi mereka hanya terima Yesus sebagai manusia. Kemanusiaannya yang diharapkan adalah penyelamat secara manusia yang akan datang membebaskan negara sampai di situ toh. Para imam dan Farisi, orang-orang yang menjaga hukum Taurat,
orang-orang yang harusnya mengajarkan firman untuk menantikan kedatangan Mesias. Mereka hanya terima anggur saja. Mereka bisa terima apa yang Yesus katakan, mereka anggap memang itu benar, tapi mereka tidak bisa menerima dagingnya. Masa engkau ini firman, engkau nggak mungkin Allah, engkau manusia gitu. Mereka hanya bisa terima firmannya, firman ada yang keluar dari Yesus mereka bisa terima, tapi dagingnya mereka tidak bisa terima. Kita lihat beberapa ayat. Markus 12, 32 sampai 33. Markus 12. Markus 12 ayat 32 sampai 33. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan. Dan juga mengasihi sama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Ya, mereka tahu apa yang Yesus katakan itu benar seperti hukum Taurat. Firmannya mereka bisa terima. Ya, Lukas 20, 26. Lukas 20 ayat 26. Dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabnya itu dan mereka diam. Ya, mereka nggak bisa bantah karena benar sesuai hukum Taurat. Mereka nggak bisa argue lagi sama Yesus. Ya, mereka intinya mereka terima, mereka tahu itu benar, mereka nggak bisa argue, nggak bisa lawan dia gitu. Yohanes 10:33. Yohanes 10:33, jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Iya kan? Seorang manusia tapi kamu menyalahkan dirimu dengan firman-Nya dia bisa terima. Tapi manusianya mereka tidak bisa terima. Jadi kenapa Yesus rindu mau makan roti dan anggur bersama para muridnya? Karena pada saat itu muridnya pun hanya bisa makan roti aja. Secara rohani ya. Orang-orang Farisi, imam-imam besar, mereka hanya bisa terima firman aja. Nggak mau terima manusianya. Hanya mau terima firman. Maksudnya bukan, mereka tidak menyangkal bahwa Yesus itu firmannya salah gitu, sesat enggak, semua firmannya benar. Mereka nggak bisa argue bahwa itu salah, nggak bisa membuktikan bahwa Yesus ber apa ajaran Yesus bertentangan dengan hukum Taurat, nggak bisa. Mereka bisa terima itu, tapi mereka tidak bisa terima dagingnya. Makanya mereka tidak bisa menjadikan Yesus sebagai manusia dan Allah dalam satu kesatuan. Itulah masalah utamanya. Mengapa kita harus memberitakan kematian Tuhan adalah karena ketidakpercayaan manusia secara sempurna. Ada yang percaya firman-Nya aja, ada yang hanya mau percaya secara kedagingan. Ya, kita hari ini pun sama. Pada saat kita belajar firman, kita harus melihat firman, ada yang firman duniawi dan ada firman rohani. Firman duniawi adalah firman yang baik untuk kita hidup secara keduniawian di dunia ini, mengatur kita akan hidup baik di dunia secara moral, ya, dan juga ada firman rohania yang membawa kita ke kerajaan surga, yang mengenal Allah secara benar. Ya, jadi ada dua sisi yang harus kita makan. Jangan hanya melulu kita berfokus kepada dunianya ini ya. Nah, tujuan yang kedua, sampai dia datang. Sampai dia datang. Berarti apa? Dia akan datang lagi kan. Fokusnya sampai dia datang kan. Ya, anak manusia akan datang kembali lagi dalam kemuliaan Bapaknya untuk penghakiman. Jadi ini berbicara kita melakukan ritual perjamuan kudus ini ada limitnya sampai dia datang. Ya, sampai dia datang. Jelas tadi di Korintus dikatakan seperti itu. Nah, kita lihat anak manusia akan datang kembali dalam kemuliaan Bapaknya untuk penghakiman. Matius 16:27. Matius 16:27, sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ya, menurut perbuatannya ini kan penghakiman ya, ini berbicara tentang anak manusia akan datang kembali. Nah, anak manusia berarti apa? Dia akan
dilahirkan sebagai manusia lagi. Dia akan datang sebagai manusia lagi, anak manusia akan datang. Tapi bukan dalam kemuliaan anak lagi. Dia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya. Artinya dia datang dalam kuasa Bapa. Terus kita lihat, ini pun harus kita bisa menjadikan satu kesatuan. Ya, kemanusiaan dan keilahian, tapi keilahian yang dia bawa bukan keilahian anak lagi, tapi keilahian Bapa. Nah, kita harus artinya apa? Kita harus mengenal dan menerima pada saat kedatangan Tuhan itu dalam bentuk satu kesatuan. Tidak boleh dipisahkan lagi. Tubuh dan darah, roti dan anggur. Kemanusiaan dan keilahian Yesus, keilahian Tuhan harus bisa kita menerimanya dalam satu kesatuan. Kita lihat apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita di beberapa ayat ini. Yohanes 8:24 dan 27. Yohanes 8 ayat 24, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ayat 27, mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Ya, kamu akan mati dalam dosamu kalau kamu tidak percaya aku adalah dia. Dan mereka tidak mengerti bahwa dia berbicara tentang Bapa. Jadi Yesus sedang mengajarkan Bapa kepada orang-orang di zaman dulu. Ya, itu yang Yesus katakan. Kalau kamu tidak percaya anak manusia itu Bapa, kamu akan mati dalam dosamu. Terus kita baca beberapa ayat lagi, ini semua berbicara tentang Bapa. Kita lihat satu persatu. Yohanes 14:24. Yohanes 14 ayat 24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Berarti apa? Yesus sedang berbicara, aku berfirman kepadamu bukan karena aku, tapi karena Bapa. Ya, 15:15 juga kita lihat lagi. Yohanes 15 ayat 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ya, berarti apa? Yesus memberitakan Bapa bukan memberitakan dirinya. Ya, terus lagi 4 Yohanes 4 23 24. Yohanes 4, 23, 24, sebab tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa Iya, terus. sebab Bapa mengkehendaki penyembah-penyembah demikian. Hmm. Jadi Yesus mengajarkan kepada kita penyembah yang benar itu menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, bukan menyembah anak lagi, menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Nah, 16:25 lagi. Yohanes 16 ayat 25, semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Kalau kita lihat beberapa ayat yang di Yohanes ini kan, sebenarnya Yesus ingin menyampaikan, memberitakan kepada kita apa? Bapa secara sepenuhnya. Memberitakan kita tentang Allah Bapa. Dia datang untuk memberitakan kepada kita tentang Bapa. Karena dia membawa apa yang Bapa berikan kepada dia, yaitu yang dia lihat, yang dia dengar, dia datang ke sini. Makanya Yohanes 8:24 bilang apa? Kalau kamu tidak percaya, aku adalah dia. Apa yang aku katakan adalah dari dia semua. Kamu akan mati dalam dosamu. Ya. Dan itu juga disimpulkan juga oleh Yesus di Matius 7:21-23. Semua arahnya ke situ gitu. Matius 7:21-23. Matius 7, 21, 23, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan,
Bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jelas sekali kan? Yesus mengarahkan sebenarnya dalam seluruh pekerjaan Yesus mengarahkan kepada kita untuk kenal Allah satu-satunya Allah yang hidup. Jangan berbicara kepadaku di akhir zaman, Tuhan, Tuhan, aku sudah ini itu, ya. Tuhan, Tuhan kan berarti apa? Yesus, Yesus. Aku sudah melakukan ini, mujizat, mengusir setan. Tapi Yesus bilang, aku berkata kepadamu, yang bisa masuk kerajaan surga itu adalah orang yang melakukan kehendak Bapakku. Nah, tujuannya apa di sini? Kita lihat lagi 1 Korintus 10 ayat 11. Apa yang dikatakan di situ? 1 Korintus 10 ayat 11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu, di mana zaman akhir telah tiba. Ya, jadi Alkitab ini dituliskan untuk supaya kita mengerti pekerjaan dan kehendak Tuhan. Dan kalau kita lihat kesimpulannya, apa yang bisa kita simpulkan? Pada saat orang Israel untuk menerima perjanjian sulu yang Tuhan berikan kepada Abraham tentang tanah Kanaan, itu kan mereka harus menjadi budak di Mesir selama 400 tahun. Ya pada saat perjanjian sulu memang mereka 430 tahun ada di Mesir karena 30 tahun itu Yusuf masih hidup, mereka hidupnya nyaman belum diperbudak, makanya Tuhan itu presisi sekali. Nah, keluar secara rohani adalah perjalanan buat kita hari ini untuk masuk surga atau mendapat keselamatan. Nah, untuk itu pada saat mereka mulai mau jalan, mereka sudah dikasih satu ritual, yaitu Paskah. Yang ujung-ujungnya memberitahukan kepada mereka keselamatan yang akan diberikan oleh Tuhan itu apa? Yaitu kedatangan Mesias. Ujung-ujungnya ya. Kita jangan hanya melihat sampai kanan aja. Kan buat Tuhan, hari pertama kan kita udah belajar tentang 7 hari penciptaan. Itu kan sudah Tuhan rencanakan. Yesus kan datang di hari keempat. Nah, secara keseluruhan itu apa? Yesus untuk mempersiapkan kedatangan Mesias pada saat mereka Exodus mau pergi ke tanah Kanaan itu sudah dikasih satu perayaan Paskah dengan simbol-simbol yang menuju kepada apa yang akan terjadi kepada Yesus Kristus. Ya, nah Yesus datang. Memang dia ditolak, memang dia menggenapkan apa yang sudah Tuhan rencanakan atau Tuhan ketahui bahwa memang saat itu manusia tidak bisa menerima dia, dia harus dikorbankan sebagai contoh untuk kita mengerti. Nah, sebelum menggenapkan apa yang ada di dalam hukum Taurat, yaitu perayaan Paskah itu, Yesus harus mempersiapkan kita untuk sesuatu yang di akhir zaman kan. Untuk kedatangan dia dinubuatkan dengan anak domba Paskah. Dia datang sebelum menggenapkan domba Paskah itu untuk sebagai guidance bagi kita adalah perjamuan kudus ini. Perjamuan kudus inilah yang akan membimbing kita sampai akhir zaman, sampai dia datang kembali. Kekurangan orang Israel itu apa di zaman itu, yaitu apa? Tidak bisa menerima kemanusiaan dan keilahiannya menjadi satu kesatuan. Ada dua grup, ada yang hanya bisa menerima kemanusiaannya dengan tujuan percaya Tuhan hanya untuk kenikmatan dunia. Satu berbicara tentang yang rohani-rohani, tapi yang jasmani itu mereka tidak perhatikan. Nggak bisa klop dua-duanya. Tuhan mau kita sempurna. Jadi dengan memberitakan kepada kita satu seremoni perjamuan kudus ini,
Tuhan mau kita bisa mengerti sampai akhir zaman, yaitu apa? Bisa menerima kedatangan Bapa kembali pada akhir zaman. Dengan menerima kemanusiaan dan keilahiannya secara bersama-sama, baru segala pekerjaannya bisa selesai. Itulah perjamuan kudus yang harus benar-benar kita renungkan, kita cari, karena kita harus mencari sampai benar-benar Tuhan datang. Pas dia datang, kita mengenal dia bukan sebagai anak lagi, tapi sebagai Bapa. Ya, itu adalah tujuan perjamuan kudus yang diberikan kepada kita hari ini, tujuannya untuk itu. Amin. Tuhan berkati. Amin. Thank you, Penatua Ameng. Mengerti nggak? Bisa nangkep nggak? Ada yang bingung nggak? Kalau aku sih ngerti sih, aku nangkep maksudnya Om Ameng. Oke. Oke. Ada yang mau tanya secara live dulu? Mungkin ada yang bingung atau apa? Mungkin aku sambil share screen ya. Nih ada beberapa pertanyaan nih Om. Ya. Bisa lihat screen-nya? Kelihatan? Hmm, hmm. Oke. Kenapa GPPSI udah nggak jalanin perjamuan kudus? Pertama, gereja lagi direnovasi. Ya, pertama gereja lagi direnovasi, eh, agak susah melakukan. Ya, mungkin alasannya itu saya nggak tahu. Saya nggak tahu, mungkin karena itu ya. Kalau pada saat masih di apa gereja di atas itu setiap pasca pasti ada perjamuan kudus ya. Dan tapi setelah pindah ke bawah saya lihat memang nggak ada. Mungkin alasannya itu. Ya, mungkin alasannya itu. Kenapa nggak lakukan perjamuan kudus? Dulu pasti pasca dilakukan ya. Terus kalau mau lebih jelas lagi mungkin itu tanya ke Moksanim lebih jelas ya. Tapi saya rasa begitu karena dulu selalu ada. Tiap tahun pasti ada. Tapi sekarang kan kenapa nggak ada? Karena mungkin nggak memadai ya di bawah ya. Tempatnya nggak memadai. Tadi orang Farisi bisa terima anggur tapi tidak bisa terima daging. Maksudnya gimana ya, Kak? Gimana, Kak? Saya masih agak bingung. Oke. eh, Terima daging itu menerima secara daging, menerima Yesus secara kemanusiaannya. Jadi mereka tidak, murid-murid tidak melihat Yesus sebagai Tuhan. Mereka hanya melihat dia sebagai, kalau kita lihat panggilannya adalah Lord atau guru. Makanya Maria Magdalena pada saat setelah Yesus bangkit pun apa yang Maria Magdalena panggil Yesus pada saat dikubur itu? Rabuni, guru. Ya, ada yang panggil Yesus itu sebagai Adon. Adon itu adalah Tuan, Lord. Kalau di Alkitab ditulis Tuhan dengan T besar dan yang lain kecil. Tapi kalau Tuhan dalam arti kata Tuhan yang sebenarnya itu huruf besar semua. Ya, Alkitab dipisahkan seperti itu. Tapi kalau bahasa Inggrisnya God dan Lord, ya Adon. Jadi eh, para murid itu menerima Yesus bukan sebagai Mesias Allah yang datang ke dunia, tapi mereka melihat keturunan Daud secara daging yang mau membebaskan mereka. Itu yang dilihat oleh murid. Jadi mereka hanya terima daging. Nah, orang Farisi, imam-imam besar, bisa terima anggurnya, artinya firman yang keluar dari Yesus. Kan kalau terima daging kan jelas ya. Oh, Yesus ada, kita bisa sama-sama dia. Kalau terima keilahiannya, bukannya seperti daging. Kalau daging kan jelas. Kalau ilahian gimana terima? Apa yang Yesus katakan mereka percaya. Apa yang Yesus katakan mereka mengerti. Bahwa itu sesuai dengan hukum Taurat. Para murid tidak berfokus ke situ. Makanya ada Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus.
ya. Pada saat Yesus Kristus ditangkap, lari semua. Kalau mereka tahu itu adalah Tuhan, kalau kita tahu misalnya Yesus, misalnya kita saat ini nih, Yesus datang nih, kita tahu dia adalah Tuhan yang datang. Kita mau dibunuh, masa kita takut? Kan dia bisa bangkitkan. Kenapa kita takut? Kita nggak usah takut. Kenapa mereka takut? Karena kedagingan mereka lari. Nah, orang-orang Farisi terhadap keilahian Yesus, Allah itu akan firman. Pada Yohanes 1:1 inti kita belajar Alkitab pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman yang Yesus Kristus sampaikan kepada mereka, itu mereka tahu nggak ada yang satupun bertentangan dengan hukum Taurat. Sedangkan hal ini murid-murid tidak tahu. Mereka hanya tahu, oh ya guru kita hebat gitu aja. Mereka hanya melihat apa yang Yesus katakan dengan orang Farisi itu sebenarnya apa? Seperti ya debat-debat pengetahuan gitu buat murid ya. Tapi ahli-ahli Taurat itu tahu bahwa Yesus itu yang dia ngomongin firmannya itu semua benar gitu. Mereka bisa terima itu semua. Tapi mereka tidak mau terima kedagingannya, manusianya, secara manusianya. Kenapa? Kalau mereka terima Yesus, mereka takut posisinya hilang. Benefit yang mereka dapat dari bait suci dengan posisi mereka bisa hilang. Berarti orang-orang Farisi Saduki itu pun percaya kepada hukum perbuatan toh, bukan firman. Makanya setelah perjanjian baru dikatakan bahwa hukum Taurat di Ibrani bilang apa? Hukum Taurat itu hanya bayangan, bukan hakikat dari kebenaran itu sendiri. Kenapa? Mereka hanya menjalankan bayangannya aja, perbuatannya aja. Rohnya tidak ada. Ya, rohnya tidak ada. Terus ketika Tuhan datang kembali dalam kemuliaan Bapa, kita bisa mengenal keilahiannya lewat firman. Gimana cara kita bisa mengenal dan menerima lewat kedagingan? Nah, ini pertanyaan yang sangat-sangat menarik, sangat-sangat menarik, ya. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, makanya kita harus belajar Alkitab supaya kita tahu pada saat seseorang datang memberitakan sesuatu kepada kita, apakah yang diberitakan itu sesuai dengan Alkitab atau tidak? Ya, sesuai dengan Alkitab atau tidak. Kita harus menomorsatukan firman sebagai tolak ukur utama, bukan manusianya, bukan dagingnya dulu. Roh atau firman harus nomor satu kita mengerti. Setelah kita mengerti, dagingnya itu harus menjadi yang kedua kita confirm. Yang pertama confirm firman dulu, kedua baru daging. Kalau kita lakukan terbalik, kita confirm daging dulu, baru firman, ini bisa menjadi cult. Kenapa orang bisa percaya kepercayaan itu bisa menjadi cult? Kenapa? Karena berfokus kepada daging dulu, baru kepada firman. Akhirnya dagingnya salah, firmannya dia nggak peduli, pokoknya ikut semua. Ya, ikut semua. Itulah cult. Kenapa ada cult hari ini? Kalau kita lihat orang cult itu sebenarnya quote unquote imannya itu besar sekali. Imannya itu kuat sekali. Dia kepercayaannya saking luar biasa, dia bisa mengorbankan segala macam. Orang tuanya bisa ditendang, ya, bisa dia nggak peduli orang tua, anaknya bisa bisa dibuang, dia nggak berasa apa, maksudnya ada hati nurani lagi untuk sayang anaknya karena dia pikir dia, oh ini dia melakukan karena Tuhan. Datangnya dari mana? Yang dia dengar sebenarnya bukan firman, manusia yang dia dengar. Karena kalau firman tidak mungkin menyuruh kita untuk membenci orang tua benci anak, atau anak benci orang tua. Tidak mungkin. Karena Tuhan itu kasih. Kalau firmannya benar, pasti kasih akan jalan dulu. Tapi kalau daging jalan dulu, nafsu yang berbicara. Ya, jadi ini bagaimana caranya, yaitu kita harus belajar firman
kita terima firman sambil melihat apakah orang ini memberitakan, misalnya saat ini, misalnya Tuhan datang nih, Yesus datang nih. Ya pada saat dia ngomong, sesuai Alkitab nggak? Sesuai dengan nubuat-nubuat yang ada di Alkitab nggak? Kalau dia datang, wah dia pinter ngomong, ya kelihatan baik, banyak buat mukjizat-mukjizat, bisa turunkan api dari langit. Wah hati-hati. Alkitab ada tulis nih, nabi palsu bisa menurunkan api dari langit nih. Nah kita harus lebih hati-hati lagi. Jangan tertipu oleh mukjizat-mukjizat. Karena apa? Alkitab sudah katakan kepada kita bahwa nabi-nabi palsu itu pinter buat mukjizat. Nah, hal-hal ini kita harus cek, bukan artinya kita anti mukjizat, bukan. Mukjizat itu betul-betul seperti apa? Untuk kemuliaan Tuhan atau tujuannya di kampung Jakarta nggak ada ya. Waktu zaman saya kecil itu di kampung itu ada tukang jual obat yang di gunung kayak orang-orang Shaolin gitu, di atas gunung bisa kungfu bisa apa. Tujuan mereka jual obat itu ya mereka main kungfu, pakai pedang, dipotong-potong tangannya, kayaknya kebal gitu. Habis selesai ya ujung-ujungnya jual obat gitu. Ya, yang kayak mukjizat, mukjizat tujuannya apa? Untuk kumpulin orang supaya apa? Bisa mendapat keuntungan dari orang-orang yang dikumpulkan. Nah, inilah nabi palsu. Kita harus bisa melihat. Kita nggak boleh ikutin yang seperti itu. Firman harus menjadi patokan utama kita. Jangan sampai daging dulu. Ya, itu caranya gimana kita di akhir zaman untuk menyikapi bagaimana kita bisa menerima daging. Terima firman dulu, baru terima daging. Ya. Oke. Terus tadi ada sempat dikatakan bahwa perjamuan kudus dilakukan pada saat Paskah. Tapi ada gereja yang melakukan secara rutin setiap minggu. Ya, eh, Katolik juga tiap minggu, ya, apa perayaan Ekaristi tiap minggu. Nah, kenapa gereja kita hanya melakukan pada saat Paskah? Karena sekali lagi ritual di dalam gereja itu memiliki makna yang harus kita mengerti. Ritual itu harus dilakukan sesuai dengan upacara yang dilakukan. Bukan berarti kita lakukan tiap minggu atau tiap bulan, terus karena kita lakukan perjamuan kudus, terus kita lebih baik dari yang lain. Enggak sama sekali. Karena itu ritualnya tujuannya untuk apa? Supaya kita bisa menerima keilahian dan kemanusiaan Tuhan secara utuh pada saat kedatangannya kembali. Tujuannya itu. Tapi pada saat kita lakukan setiap minggu pun, pada saat Tuhan datang kembali, kita nggak mengenal dia. Itulah yang kita bahas nih, apa 2 minggu yang lalu. Mereka membacakan kitab-kitab Nabi di setiap saat untuk menggenapkan apa? Membunuh Yesusnya itu. Dengan membunuh Yesus, mereka menggenapkan apa tulisan-tulisan Nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Jatuhnya ke situ lagi nanti. Ya, jadi nggak penting harus kita lakukan berapa kali atau berapa rutin. Tapi memang harus kita lakukan setahun sekali di hari Paskah ya. Bukan ritualnya yang penting kan, pembaptisan juga kan. Ritual dengan dibaptis nggak bisa menyelesaikan dosa kita. Tapi kalau kita mengerti arti pembaptisan, itu jauh lebih penting. Ya kayak kita lah sekolah, kalau udah punya pengetahuan apa nggak perlu ijazah ya, ijazah tetap perlu lah. Tapi apakah dengan ijazah kita bisa dapat gaji gede? Enggak juga. Itu hanya sebagai pelengkap aja. Ujung-ujungnya ilmunya yang penting. Jadi pembaptisan juga sama kayak ijazah aja. Oh, sebagai tanda bahwa kita komitmen untuk menjadi pengikut Kristus. Tapi komitmen menjadi pengikut Kristus bukan bukan jaminan keselamatan itu sendiri. Keselamatan itu apa? Ya benar-benar keluar dari air, benar-benar keluar dari cara-cara hidup kita yang kedagingan, keduniawian. Itu harus kita tinggalkan, kita ikut hidup secara roh. Hidup secara roh itu bodoh bagi dunia. Di mata dunia kita seperti orang bodoh. Nah, bisa nggak kita menjadi orang bodoh di mata dunia dengan ketulusan dan kerelaan demi kemuliaan Tuhan? Nah, itu poinnya. Jadi perjamuan kudus tidak
membuat kita lebih baik dilakukan tiap minggu, dan jika mau dilakukan juga tidak apa membuat kita lebih jelek atau apa, nggak ada pengaruhnya apa-apa. Kayak kayak apa? Paulus bilang, makan daging tidak ada apa-apanya, tidak ada untungnya, tidak ada ruginya. Karena apa? Seremonial itu, ritual itu untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan jauh lebih penting daripada untuk menjaga ritual. Nah, kenapa dijaga ritual? Supaya jangan lupa aja, tujuannya itu. Bukannya sering-sering lakukan, akhirnya apa? Ritualnya yang jadi penting ya nggak ada gunanya sama sekali. Ya kayak saya di Bali juga, upacara-upacara mereka tuh, aduh, tiap tiap bulan, tiap minggu pasti ada upacara. Saya tanya artinya apa? Hampir semua nggak ada yang tahu artinya apa. Ya ini udah adat istiadat, kita jalankan aja, nggak ngerti. Nah, hal-hal gitu nggak ada gunanya sama sekali. Ya, jadi itu kurang lebih jawaban kenapa ada gereja melakukan. Ya silakan lakukan, tapi nggak membuat iman kita menjadi baik atau tidak membuat iman kita menjadi kurang baik. Nggak ada pengaruhnya sama sekali. Ya. Kalau yang mau lakukan tiap minggu ya silakan. Kalau yang mau setahun sekali ya silakan. Jadi itu nggak penting. Yang penting kita tahu artinya. Sedikit melenceng dari materi, saya lagi cukup bertanya tentang bagaimana kita harus memandang dan menyikapi menyikapi yang sedang terjadi. Apa yang sedang terjadi? Maksudnya It- apa ya? Itu ada lanjutannya di bawah, Om, pertanyaan. Oh, lanjutannya. Saat ini antara Israel dan Palestina ini secara alkitabiah, apakah kedatangannya kembali benar-benar sudah sangat dekat? Ya, ini semua tanda-tanda ya. Semua tanda-tanda. eh, Seperti saya juga apa di kelas lain saya jelaskan bahwa kadang-kadang kita orang Kristen itu terlalu euforia karena sudah kenal Yesus. Ya, menganggap orang orang Israel itu eh, karena tidak kenal Yesus, karena bunuh Yesus, makanya mereka tidak benar. Ya, mereka tidak benar atau apa, itu sebenarnya itu adalah kesombongan orang Kristen saat ini, kesombongan yang tidak perlu sama sekali. Kenapa? Karena Tuhan sudah menetapkan untuk menggunakan bangsa Israel sebagai contoh. Kedatangan Tuhan kembali emang tujuannya untuk siapa? Ya untuk orang Israel dulu pertama-tama, bukan untuk kita. Untuk orang Israel dulu. Karena 2000 tahun lalu dia datang ke orang Israel, orang tidak Israel, maka dia bilang akan datang kembali. Tujuannya apa? Orang Israel juga yang sebagai tujuan Tuhan untuk kepada mereka. Kita, kita yang adalah keturunan Abraham dengan percaya Yesus, kita sudah maju selangkah dari orang Yahudi. Kemajuan kita selangkah dengan ya orang Yahudi, kita dikasihin dengan perjamuan kudus ini. Kesalahan mereka apa? Nah, kita dikasih tahu, kan kita nggak ada di nggak ada di posisi agama orang Yahudi. Bisa aja kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi bisa aja Tuhan menggerakkan mereka gimana caranya supaya mereka bisa mengenal pada saat kedatangan Tuhan kembali di dalam kehidupan Keyahudian mereka. Tapi kita juga udah dikasihin, kita Yahudi rohani yang terima Yesus itu dikasihin perjamuan kudus ini. Nah, kita melihat perjamuan kudus ini sebagai suatu ritual lagi seperti mereka melakukan Paskah potong anak domba lagi, atau kita benar-benar mau mengerti sehingga pada saat datang kita tidak melakukan kesalahan mereka. Bisa nangkep nggak? Orang Israel gagal. Tuhan kasih satu kesempatan lagi. Bersama dengan itu, bait suci dibuka. Tabir bait suci dibuka. Dibuka itu ada dua arti. Pertama, bahwa firman itu bukan hanya untuk orang Israel lagi. Kedua, kita bisa langsung dengan Tuhan. Gak usah lewat imam-imam besar lagi. Maksudnya, secara apa formalitas-formalitas keagamaan hukum Taurat itu udah nggak berlaku. Makanya Yesus datang mengajarkan kepada kita doa Bapa kami. Dulu kan mereka nggak bisa langsung doa kepada Allah Yahweh, harus lihat imam besar.
di tempat Maha Kudus. Nah, setelah Yesus disalib ini semua di upgrade ya. Jadi pertama firman ini bukan hanya untuk orang Yahudi tapi untuk seluruh dunia. Kedua, yang tadinya yang bisa menaikkan doa kepada Yahweh itu hanya imam besar, sekarang siapa aja bisa. Karena tabir bait itu sudah dibukakan. Dan itu pun sudah Yesus ajarkan bahwa kita harus doa kepada Bapa. Kita harus menyembah Bapa di dalam roh dan di dalam roh dan kebenaran, ya. Jadi hal-hal seperti ini harus kita mengerti sampai peperangan ini memang harus terjadi. Buat kita hari ini apa? Apakah kita harus bela Israel atau Palestina? Kita harus introspeksi diri kita. Karena di dalam hati kita pun banyak Palestina. Apa itu Palestina? Yaitu keinginan kedagingan kita yang seperti teroris yang setiap saat bisa membawa kita kepada kematian. Segala nafsu duniawi kita yang seperti teroris, tiba-tiba bom, kita tiba-tiba marah, ya. Itu teroris Palestina yang ada di dalam hati kita secara rohani, ya. Kalau kita nggak sadar, nggak cepet-cepet matiin Palestina di dalam hati kita, ya, Hamas rohani di dalam diri kita, ya kita akan tenggelam seperti Israel kalau dia nggak tekan Hamas, dia biarin, ya. Tujuan tujuan Hamas itu apa sih? Untuk menghilangkan Israel sama sekali dari peta dunia. Itu tujuan mereka. Mereka bukannya mau merdeka Palestina. Kalau kita lihat sejarahnya, Israel udah menawarkan berkali-kali untuk mereka merdeka. Mereka yang nggak mau karena mereka mau menguasain semua. Sama juga di dalam hati kita saat ini. Roh Kudus sedang bekerja di dalam diri kita untuk membebaskan kita dari segala dosa. Tapi kitanya yang nggak mau. Dosa kita maksudnya Palestina, kita nggak mau. Masih tetap ada di dalam diri kita, masih ngotot di dalam diri kita. Masih bikin teror terus di dalam diri kita. Marahlah, cemburulah, ya, gosip orang lah, males lah. Ya, itu semua Palestina Palestina rohani kita gitu. Itu yang harus kita melihat secara rohani di akhir zaman ini, bukan melihat dunia ini sedang bergerak adalah dalam kedaulatan Tuhan. Tapi secara rohani itu pun sedang bergerak di dalam hati kita. Ya, makanya kita harus cepat sadar, harus kita basmi Palestina rohani kita yang ingin menguasai hati kita supaya kita tidak menjadi anak-anak Allah lagi. Untuk menjadi benar-benar hilang, mati secara roh gitu. Nggak ada eksistensi anak Allah lagi, umat Allah lagi, nggak ada gitu. Kalau kita nggak ikut Yesus, ya kita bukan jemaat Allah kan. Walaupun kita masih secara daging kita hidup. Makanya kepada jemaat di Sardis bilang, apa engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Nah, ini yang bisa saya sharingkan, kita harus melihat secara rohani itu seperti apa. Kita adalah Israel, tapi di tengah-tengah di dalam diri kita Palestinanya masih ada. Kita mau mencoba hidup sebagai anak Allah, tapi belum sempurna, ya. Teroris-teroris di dalam diri kita masih suka meledakkan bom yang membuat kita buat dosa. Bisa nangkep gak? Atau jawabannya aneh? Oke, ya. Ya itu yang harus kita lihat. Jangan kita hakimin siapa benar, siapa salah. Apa ya, memang secara kemanusiaan itu memang kesian sekali, ya. Memang tiga puluh ribu orang lebih mati, misalnya 70.000 orang lebih di rumah sakit, hampir 100.000 orang, mungkin bahkan lebih lagi, kita nggak tahu karena belum selesai. Tapi lebih daripada urusin dunia, kita mendingan introspeksi di dalam diri kita. Perang itu juga terjadi di dalam diri kita yang harus kita bereskan. Oke, Anda lagi?
Oke, sepertinya pertanyaan di slide udah selesai. Ada yang mau tanya secara live, secara langsung? Boleh langsung unmute, langsung tanya. Apa aja boleh. Iya, apa aja ya? Kalau bisa dijawab, dijawab. Kalau nggak bisa dijawab, ya nanti cari cari jawabannya mungkin tanya Muksanim dulu. Ini sama juga dengan dulu waktu kita belajar sama Pendeta Abraham Pak, masuk ke tanah Kanaan kan udah dikasih, udah selesai. Kenapa udah masuk ke tanah harus perang lagi 6 tahun di sono kan? Katanya Kanaan itu kan surga, udah masuk surga kok masih perang. Nah ini kan proses yang buat kita lihat hati kita kan juga sama dengan Firdaus juga. Di dalam hati kita juga ada 7 suku Kanaan yang harus kita basmi. Memang dulu secara nyata mereka harus bunuh semua. Tapi kan sekarang bukan zamannya, akhir zaman, bukan 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 apa hukum perbuatan lagi, hukum kasih karunia. Bukan keluar kita bunuh orang, tapi kita harus membunuh sifat-sifat Kanaan yang ada di dalam diri kita. Sama juga hari ini. Israel dan Hamas itu juga adalah proyeksi yang sama yang bisa kita kita lihat seperti itu. Untuk melihat diri kita ya, melihat ke apa? Ke dalam diri kita secara rohani ya. Oke? Oke. Minggu depan kita akan belajar awan. Oh, minggu depan awan ya langsung. Oke. Ya ini si Koni juga ada tanya-tanya di itu di chat tentang awan. Ya, minggu depan kita akan bahas awan ya. Kita akan Oke. bahas awan. Oh iya minggu depan awan benar. Ya, udah urutannya habis itu ada urut-urutannya. Oke. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, berarti sudah sampai sini kelasnya. Oke, kita tutup dengan doa Bapa kami ya. Oke. Bapa kami yang Di ada di surga, surga, dikuduskanlah namamu, datang kerajaan, kerajaan, jadilah setiap pada kehendak-Mu petunjuk di di surga. surga. Pada Padamu hari ini makan makanan kami kami suka. yang secukupnya, berilah kami Kesalahan kami kesalahan, yang kami dan ampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena yang kamu kau sampai kerajaan kau sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Thank Tuhan you. berkati. Thank you, Sampai Menatu ketemu minggu. Ameng. Ah, sorry, minggu depan nggak bisa ganti Seninnya ya. Iya, tanggal 10, berarti 10 Juni. Oke, 10 sorry Juni ya, hari ada Senin. acara keluarga. Thank Oke, you. nggak apa-apa, Om Ameng. Thank you semuanya. Wah.